Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, yang sore hari ini kita akan memulai webinar itu tentang guru yang menjadi MC. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari ini kita bisa bertemu muka melalui ruang Zoom. Dan untuk memulainya marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung dengan kami, dengan komunitas media pembelajaran di siang sore hari ini. Dengan kami, saya Muhammad Arif Yuniar dari Komet Jawa DIY dan Jawa Tengah. Kemudian kita akan kedatangan narasumber, yaitu Ibu Maftuhatul Fikriyah SHI. Beliau adalah PJ online Komet DIY dan Jawa Tengah. Beliau adalah guru SD Budi Mulia 2 Panjen di Yogyakarta. Seperti kita ketahui bersama bahwa MC, Master of Ceremony, itu bisa membuat suasana khususnya di dalam kelas lebih hidup. Kalau gurunya biasa jadi MC, harapannya insya Allah juga bisa membawa suasana kelas dengan lebih hidup dan mengasihkan. Karena tugas MC adalah menjadi pembawa acara yang membawa situasi sehingga acaranya bisa semakin menarik. Nah, mari kita nanti belajar bersama dalam acara Komet DIY dan Jawa Tengah dengan tema Guru Bisa Nge-MC. Kenapa tidak? Dan untuk menyingkat waktu, ruang akan saya serahkan kepada Bu Aah atau Bu Maftuhatul Fikriyah. Apakah Bu Aah sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, saya serahkan kepada Bu Aah. Silakan dimulai. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya nih belum semuanya menjawab ini. Dan saya belum melihat semua wajah-wajah Bapak Ibu semua di sini ya. Boleh ya, saya mohon untuk bisa meng-on-kan kamera. Karena rasanya kalau melihat wajah-wajah Bapak Ibu di sini semua itu memberikan semangat yang luar biasa buat saya. Monggo silakan yang tidak ada gangguan secara teknis ya, maksudnya mungkin tidak terganggu sinyal, mohon bisa meng-on-kan kamera supaya saya bisa mengenal Bapak Ibu semua yang ada di sini. Karena kan ada pepatah yang bilang ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau lihat wajahnya, tahu namanya itu, nah itu langsung rasanya walaupun baru ketemu saat ini rasanya kayak sudah kenal lama begitu. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu bilang pagi, pagi, pagi. Tangannya harus mengapal ke atas. Walaupun kita sudah siang, tetap kita akan bersemangat. Baik Bapak Ibu semuanya, semangat pagi, 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 pagi. Semuanya ternyata semangat. Alhamdulillah hari ini kita bertemu ya, mungkin ada yang sudah pernah bertemu atau baru bertemu saat ini. Nah, mungkin langsung saja sebelumnya saya share, ini bisa langsung saya share ya kayaknya. Sebentar, ini. Oh, sebentar. Sebentar tadi belum saya ini kan. Oke, baik. Mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Pak Arif ya. Nah, tetapi saya tetap akan merasa kayaknya lebih greget gitu ketika saya juga akan mengenalkan kembali karena itu tadi bahwa tak kenal maka tak sayang. Saya lahir di Cilacap, jadi di Cilacap, Jawa Tengah, tepatnya di bulan Januari. Kalau tahunnya nggak usah kayaknya. Jadi tepatnya di tanggal 1 Januari yang
insya Allah ketika tanggal 1 Januari itu semua orang di dunia dimanapun mungkin merayakan. Jadi saya tidak perlu merayakan, semua orang sudah ramai. Jadi tepat 1 Januari tahunnya saya skip aja. Nah mungkin Bapak Ibu semuanya bisa memanggil saya dengan sebutan AA, karena kalau nama saya itu saya heran dari dulu ketika saya masuk di jenjang apapun, bahkan ketika saya di tempat bekerja sekarang ini, admin saya bisa menuliskan nama saya dengan tepat itu setelah 1 tahun saya bekerja di sini. Nanti ada yang kurang, entah Miftahatul atau Maftahatul, pokoknya beberapa kali sering gitu ya. Tapi ini adalah anugerah Allah karena ini adalah nama yang diberikan oleh kedua orang tua saya dan biasa dipanggil AA. Dan aktivitas saya saat ini adalah guru di SD Budi Mulia 2 Panjen. Dan dulu saya lulusan dari UIN Sunan Kalijaga, sudah berapa, dari tahun berapa ya? Sudah lama lah mungkin. Nah ini, sebenarnya kalau mengapa saya mengangkat nama Guru Plus MC, kenapa tidak? Sebenarnya bukan karena saya sangat ahli di bidang MC, tidak. Tapi paling nggak kita akan sharing bersama. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan itu memberikan semangat, sehingga Bapak Ibu semuanya mau mencoba. Baik, Bapak Ibu semuanya. Nah ini judul yang akan kita bawakan hari ini ya, Guru Plus MC, kenapa tidak? Nah berarti kan bahwa seorang guru pun bisa menjadi seorang MC. Nah sekarang sebelumnya Bapak Ibu, sekarang silakan semua tangannya yang sebelah kanan ditaruh di atas bahu kiri. Ditepuk-tepuk ya. Apa yang kita ucapkan? Jadi nanti saya praktekkan dulu, nanti Bapak Ibu mengikuti. Diriku, hari ini aku mau bersenang-senang. Coba Bapak Ibu semuanya dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Diriku, hari ini aku mau bersenang-senang. Oke, sekarang yang tangan kiri ditepukkan ke bahu yang kanan. Sama sebenarnya kata-katanya. 1, 2, 3. Diriku, hari ini aku akan bersenang-senang. Oke, sekarang dua tangan jadi yang ini kayak gini. Silakan semua posisi seperti ini. Ini juga sama kata-kata yang diucapkan. Mari, 1, 2, 3. Diriku, aku akan bersenang-senang. Tapi gini Bapak Ibu, nanti di yang terakhir ini diakhiri dengan yes, dengan senyum yang merekah supaya kita semangat. Baik ya. Yang terakhir ini kita ulangi. 1, 2, 3. Diriku, hari ini aku akan bersenang-senang. Nah, baik. Bapak Ibu tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, mudah-mudahan ini memberi semangat untuk kita. Nah, Bapak Ibu semuanya, sekarang kita akan masuk ke apa sih sebenarnya Master of Ceremony? Coba saya mau tanya Bapak yang di sini dari tadi Pak Mahbub ini kayaknya semangatnya luar biasa. Pak Mahbub mungkin Master of Ceremony menurut Pak, sepengetahuan Pak Mahbub itu sebenarnya apa Pak? Mungkin pernah dengar apa sih Pak sebenarnya Master of Ceremony? Apa ya Pak? Mungkin pernah dengar apa gitu menurut Bapak? Oke, barangkali di sini siapa lagi? Bu Ani, monggo Bu Ani. Tadi ini juga semangat ini. Semuanya semangat sebenarnya, tapi saya mau menunjuk satu persatu. Kalau Bu Ani sendiri, Master of Ceremony itu apa, Bu? Sepengetahuan saya, Master of Ceremony itu adalah pembawa acara Bu AA atau singkatannya MC. Orang yang mengatur jalannya sebuah acara. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Ini sudah ada dua yang saya tanya, sekarang coba kita lihat. Ya, tadi yang disampaikan oleh Bu Ani ya, bahwa MC itu adalah kependekan dari Master of Ceremony, intinya adalah pembawa acara, penguasa acara, pemimpin acara atau pengatur acara. Dan memang penyebutannya beda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang menyebutnya host, ada yang menyebutnya presenter, ada yang menyebutnya kalau penyiar radio berarti penyiar. Tapi sebenarnya esensi semua itu bahwa itu adalah MC, Master of Ceremony. Master berarti kan masternya, orang yang menguasai di acara itu. Entah penyebutannya apapun, itu adalah MC. Nah sekarang kita perlu tahu sebenarnya
syarat menjadi seorang MC itu seperti apa? Apa sih yang harus kita kuasai untuk menjadi seorang MC? Coba kita lihat bersama. Apa ya syarat-syaratnya? Nah, itu komunikatif. Ini penting banget nih Bapak Ibu, kita komunikatif. Sebagai seorang MC, misal saya seorang MC, kalau sendiri, kalau saya nggak duet, masih mungkin saya hanya menyesuaikan dengan diri saya sendiri. Artinya saya mau menyapa audiens kapan, mau memberikan istilah improvisasi apa, itu kan saya sendiri. Tapi ketika kita duet, kita juga selain komunikatif dengan audiens, kita juga dengan partner kita. Jangan sampai misalnya karena duet saya terus yang ngomong, akhirnya yang komunikatif hanya saya, sedangkan partner saya tidak. Jadi memang MC itu memang mau tidak mau kita harus banyak ngomong, tapi sesuai porsinya dan sesuai acaranya. Mungkin kalau acara ulang tahun berbeda dengan kita menjadi MC di acara seminar. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh tentang perbedaan. Nanti ada formal dan informal dan sebagainya. Sekarang kita lanjut kreatif. Nah, kreatif ini juga penting banget bahwa kita itu memiliki sesuatu hal yang kita lakukan terutama untuk improvisasi. Saya pernah ada sebuah pengalaman ketika waktu itu saya ingat banget di sebuah acara. Jadi itu acaranya kebetulan bukan di sekolah. Jadi acara kayak pentas promosi, tapi biasanya kan ada pementasannya, ada misalnya pentas paduan suara, terus ada misalnya gerak dan lagu, ada lagi acara misalnya pentas biola, atau mungkin pentas-pentas yang dalam satu kali tampil itu melibatkan banyak anak. Nah, saat itu acara itu dimulai pukul 1 dan pengisi acara ternyata belum lengkap semua. Jadi penampil pertama misalnya biola, ternyata masih ada 2 anak yang belum datang. Penampil kedua, paduan suara, ternyata masih ada 1 anak yang belum datang. Begitu sampai penampil ketiga itu belum ada. Saya akhirnya berpikir, gimana nih ya caranya supaya acara ini tetap lanjut, tetap berjalan. Karena nggak mungkin kalau saya, wah nanti aja 2:30 kalau pesertanya sudah datang semua. Sementara itu kan acara di situ, kita itu dikasih waktu. Kita nggak bisa, misalnya cuma 2:30 sampai jam 3, ya hanya itu waktunya. Akhirnya saya berpikir, gimana ya? Nah, biasanya kalau saya tidak menyiapkan dari rumah, saya kalau yang nyiapin sih cuma biasanya gini, kalau promosi sekolah berarti saya catatan kecil tentang sekolah. Atau misalnya ada tebak-tebakan. Itu saya biasanya di cue card saya, jadi yang buat nempel teks itu, sudah saya siapkan kemungkinan-kemungkinan. Nah, tapi ada saatnya kan kadang-kadang saya kelupaan juga. Akhirnya jurus yang saya gunakan, saya biasanya bagi-bagi door prize. Itu soalnya menarik banget buat audiens. Akhirnya saya bagi-bagi door prize. Caranya gimana? Kadang-kadang saya juga ada saatnya blank juga. Aduh, suruh ngapain ya? Akhirnya saya langsung turun ke para audiens, saya ajak 2 atau 3 audiens maju ke depan. Saya kasih tantangan. Padahal sebenarnya waktu itu saya masih berpikir keras. Aduh, suruh ngapain nih? Cuman saya gimana caranya acara itu tetap hidup dan semua orang merasa nggak ada apa-apa. Padahal saya sebenarnya kadang di hati lagi kelimpungan. Aduh, mau acaranya mau suruh ngapain lagi nih? Setelah saya suruh naik ke atas, kemudian saya kasih tantangan, entah suruh nyanyi, entah suruh nyebutin kalimat, pokoknya apa yang terbersih di saya, yang unik-unik saya sampaikan. Atau kalau seorang MC itu bisa menyanyi, bisa diselingi dengan nyanyi. Atau kalau dia punya keahlian trik sulap, bisa dengan trik sulap. Atau hanya sekedar bermain Rubik, itu pun bisa. Artinya kreativitas di sini sebagai seorang MC, itu improvisasinya mau apapun boleh. Jadi kan intinya kreatif, bagaimana MC itu terus berpikir supaya ya dia kreatif, acara itu berjalan, kalau ada sesuatu yang terjadi di tengah acara itu, dia harus berpikir bagaimana acara itu tetap menarik, dan orang yang melihat nyaman-nyaman aja, padahal yang di sini itu sedang mencari solusi. Oke, baik, selanjutnya luwes. Ini juga penting banget Bapak Ibu. Seorang MC itu harus luwes, fleksibel dan adaptif, dia harus bisa bekerja sama dalam tim. Karena seorang MC, di baliknya itu, di belakang layar itu ada orang-orang yang ikut bekerja, artinya yang bekerja sama. Biasanya kalau misal ini acaranya sifatnya pentas, kayak pentas wisuda, atau mungkin pentas musik, ini di sini ada stage manager, yang di situ dia yang menyusun acara, yang mengatur acara. MC itu sebenarnya hanya eksekutor, dia yang action aja, tapi semua yang nanti biasanya kalau, oh ini, ternyata yang mengisi acara ini belum datang, yang memberikan informasi kan stage manajernya. Kalau gampangannya ya PJ acara itu. Atau misalnya acara seminar, kita yang jadi MC nih. Nah, sebenarnya itu ya yang ideanya sebagai yang pelaksana, tapi yang mengatur di balik-balik ini sudah ada. Artinya ketika misalnya hal-hal yang berbau teknis, itu sudah
Sudah ada yang mengatur, kita tinggal melaksanakan. Karena kalau nanti MC mengatur semuanya, misalnya ini belum datang, kita yang menghubungi. Ini belum ini, lah nanti repot. Nanti siapa yang ada di panggung atau siapa yang akan membawakan acara di acara seminar itu? Artinya ya memang itu tadi MC itu harus luas, bisa bekerja sama dengan tim acara, bekerja sama dengan siapa? Dengan pembicara, dengan para hadirin. Ya kita mesti luas. Terus selanjutnya good looking. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Good looking. Loh Miss, Bu berarti kalau good looking MC itu harus cantik dan ganteng ya? Enggak juga. Namanya cantik dan ganteng itu kan anugerah ya. Artinya bahwa bukan itu poinnya, bahwa seorang MC itu memang harus menyesuaikan sesuai acara. Ketika itu acaranya sporty, tentu saja ya jangan kayak mau pergi ke pengajian misalnya. Kalau itu acaranya mau yang apa namanya, misalnya pentas atau wisuda kan resmi ya. Berarti kan dia juga harus menyesuaikan temanya apa nih. Kalau ternyata wisuda tahun itu temanya adalah tentang kebudayaan Jawa, mungkin dia memakai kebaya atau memakai surjan atau memakai jas dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan tema saat itu. Dan dia juga misalnya yang perempuan juga berdandannya jangan terlalu menor, mentang-mentang katanya harus good looking, ininya terlalu lipstiknya terlalu tebel, terus dandanannya terlalu menyolok, itu juga jadi nggak good looking. Walaupun sebenarnya mungkin orangnya cantik, orangnya ganteng. Jadi good looking ini sebenarnya lebih kepada menyesuaikan acara itu. Karena memang ya itu tadi, MC itu kan master of ceremony, dia yang menjadi pusat perhatian, yang dia mengakomodir acara itu. Kalau MC-nya aja udah nggak good looking, nggak terlihat enak ya, gimana kan para audiensnya entah mungkin acara apa, terutama tantangannya adalah yang sifatnya offline. Kalau sekarang kan banyak acara-acara yang online ya. Ibaratnya MC itu nggak dilihatin tuh dari atas sampai bawah. Misalnya dari atas sampai segini pakaiannya rapi, kan nggak tahu yang ada di bawah misalnya ternyata nyantai. Cuma pakai celana jeans atau mungkin pakai celana nyantai lah. Tapi kalau offline kan beda. Itu akan dilihatin, oh ternyata iya ini ya, ternyata ini nggak pas banget sih. Nah makanya seorang MC harus good looking. Terus lanjut, ini juga sangat penting. Saya yakin ini di acara apapun, bahwa seorang MC memang harus percaya diri. Dan percaya diri itu memang perlu dibangun, perlu dilatih. Tidak mungkin orang itu langsung percaya diri begitu saja, tapi dia perlu bekal. Bekalnya apa ya? Latihan itu tadi. Perlu latihan, bagaimana seorang menjadi MC, berarti dia latihan. Kalau saya dulu, pertama kali saya pernah jadi MC itu, ya awal-awal itu groginya luar biasa. Saya pun nggak pernah menyangka bisa, istilahnya bisa, akhirnya bisa menjadi MC, walaupun memang bukan yang profesional ya. Artinya memang ya menjalani profesi utama saya menjadi seorang guru ya. Saya berlatih dan banyak melihat di YouTube, banyak melihat teman-teman, banyak melihat MC profesional, itu bagian dari kita, referensi untuk kita. Dan biasanya kita juga bisa sering latihan di depan cermin. Cermin, jadi misalnya kita lagi ngomong, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan lihat acaranya. Misalnya acara ulang tahun, kan saya bisa misalnya dengan ketika di depan cermin, saya sering soalnya melakukan kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Jumpa lagi dengan kakak di acara ulang tahun Syifa yang ke-5. Nah itu kan sudah, tapi beda lagi nanti dengan acara wisuda dan acara yang lain-lainnya. Jadi inti bahwa percaya diri itu memang harus dimiliki, tentu saja dengan latihan. Dan ini juga penting banget, menguasai rundown acara. Seorang MC harus menguasai detail-detail acara itu. Misalnya ada pembukaan yang membuka siapa, kemudian misalnya sambutan, ini enggak hadir siapa yang akan mewakili. Terus kemudian habis ini apa harus tahu detail-detailnya. Nah, tapi memang kita tetap punya keterbatasan ya sebagai manusia biasa. Kadang-kadang lupa. Nah, makanya biasanya kalau saya rundown acara itu saya tempel di cue card. Apalagi acara-acara yang durasinya lama, sampai 2 jam. Yang sifatnya itu di panggung gitu ya, itu sangat melelahkan. Bahkan pernah saya ketika membawakan acara kayak gitu tuh saya hampir pingsan. Karena apa? Nah itu kita juga perlu minum dan lain sebagainya. Terusnya ini juga penting banget, humoris. Seorang MC itu juga jangan, kalau orang Jawa bilang jepaprut, kita nggak boleh cemberut gitu loh. Karena kalau seorang MC-nya itu cemberut lah ya gimana para audiensnya. Tapi bukan berarti senyum-senyum terus dan lain sebagainya ya. Kita tetap sesuai porsinya, dan humorisnya setiap MC itu punya ciri khas sendiri-sendiri. Misal kalau saya melihat di televisi ya,
oh Sule orangnya lucu, gini-gini, humorisnya begini. Kalau saya nggak bisa dengan humorisnya dengan gaya Sule, karena apa? Setiap kita itu sudah punya cara yang nyaman masing-masing. Pokoknya be yourself, jadi diri sendiri. Jangan pernah pengen menjadi bagus seperti orang lain, karena orang lain pun sudah punya cara sendiri. Kita nggak usah harus memaksakan jadi orang lain. Kita bisa kok jadi humoris dengan cara kita. Tapi kadang aku susah ya kalau misalnya untuk jadi orang humoris perlu berlatih. Karena kalau saya pernah membaca atau melihat beberapa pengalaman artis-artis itu ya, atau beberapa MC juga bahwa ternyata kadang-kadang mereka itu yang kelihatan humoris di kehidupan keseharian itu nggak mesti juga. Awalnya mereka juga pendiam, tapi mereka berlatih. Akhirnya mereka terbiasa. Karena apa? Karena tuntutan profesi. Nah itu humoris. Terus lanjut. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu tadi beberapa syarat MC. Nah, sebelum kita memasuki yang acara macam-macam acara ini MC, nah saya pengen bertanya kepada Bapak Ibu di sini semuanya. Mungkin Bapak Ibu semuanya di sini ada yang sudah pernah atau sering praktik menjadi seorang MC? Belum pernah. Belum. Oh, Bu Ani pernah ini, Bu Ani. Mungkin Pak Ari barangkali Pak Ari. Saya belum pernah, Bu, saya. Pernah Saya MC. jawabannya tadi belum pernah, Pak. Bu AA, belum pernah. Saya pemalu, Iya. pemalu. Pemalu, siap. Ya. Pernah, tapi Ya. MC keluarga, Bu. MC itu apa namanya? Ngaji di Zoom. Oh, Pernah, siap, Bu. Pak. Terus apalagi mungkin punya pengalaman yang lain? Bapak Ibu semuanya? MC mantan, Bu. Oh, itu Oh, Pak mantap. Gie. Nah, itu kalau MC manten itu malah sangat sulit. Saya dulu pernah hampir belajar MC yang Jawa, ternyata memang itu perlu latihan yang lebih dibanding MC yang lainnya, karena bahasa Jawanya harus harus lancar lah. Baik Bapak Ibu, nanti kita juga akan praktek Bapak Ibu. Jadi saya di sini sudah membawa beberapa teks naskah dari yang formal dan tidak formal. Tapi sebelumnya kita mesti mengenal dulu. Ada istilah MC formal. Apa sih sebenarnya MC formal itu? Jadi MC formal itu MC yang memandu acara-acara resmi. Jadi biasanya bahasa yang digunakan ya resmi, ya baku, dan agak sedikit kaku. Cenderung kalau saya bilang cenderung monoton. Karena memang ya biasanya kalau acara yang formal kayak gini sudah ada teksnya, dan ya dibaca dari awal sampai akhir ya seperti itu. Kita cenderung kalau untuk seperti ini tidak boleh berimprovisasi, misalnya kata-katanya yang santai, yang kayak misalnya kalau acara musik ada kata-kata yang yang tidak pas lah seperti itu. Karena acara ini biasanya seperti acara wisuda, akad nikah, terus acara kenegaraan, kemudian pernikahan dan acara sakral lainnya. Jadi ini memang untuk formal ini biasanya memang untuk acara tertentu. Terus selanjutnya kemudian semi formal. Nah ini, kalau semi formal itu ada di antara formal dan informal. Biasanya ini untuk acara-acara seperti acara seminar, acara misalnya kalau di tempat saya itu ada kayak pemberian penghargaan untuk siswa kayak BMD Award gitu-gitu itu biasanya adalah acara semi formal. Karena di situ dari kata-katanya itu ada yang ada yang formalnya dan ada yang informalnya juga. Nanti kita akan lebih mendetail di praktiknya saja. Terus kemudian MC informal. Nah, ini MC ini kalau menurut saya ini yang paling fleksibel. Karena ini biasanya membawakan acara itu lebih santai, temanya lebih casual, kemudian bahasa yang digunakan juga bisa bahasa-bahasa gaul saat ini. Berbeda dengan misalnya kalau kayak tadi yang acara resmi formal gitu kan, biasanya ya kata-katanya sudah sesuai dengan yang ada di teks itu. Kita tidak bisa berimprovisasi untuk kata-katanya menjadi yang tren-tren saat ini, yang gaul-gaul. Nah, kalau informal ini malah menurut saya ini paling fleksibel banget. Karena untuk kayak misalnya acara ulang tahun, acara family gathering, acara konser, acara pentas musik atau promosi, nah ini nih yang menggunakan informal. Nah, Bapak Ibu,
Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang Bapak Ibu, saya pengen Bapak Ibu mengekspresikan apa yang ada di tulisan saya ini. Kalau bisa dibuka on kamera, silakan semua on kamera. Coba saya akan cek ya. Coba dari siapa ya yang saya lihat di sini? Oh, dari Pak Arif dulu aja. Pak Arif, monggo. Tulisan Coba kelihatan. ekspresikan gembira, ekspresi wajahnya seperti apa, Pak? Mana ini di mana? Bentar. Pripun, Pak Arif? Kalau ekspresi gembira, Pak Arif seperti apa biasanya? Sudah on kamera ini, tapi masih ada share screen, jadi mungkin. Sudah gimana Pak biasanya ekspresinya? Biasanya ketawa Bu, lebih apa? Giginya kelihatan gitu ya. Oh, Cerah, seperti itu ya. gitu. Berarti kalau ekspresi gembiranya Pak Arif itu giginya harus kelihatan, Pak. Iya. Oh, oke. Meringis, minimal meringis. Lah, gitu. Oke, baik. Sekarang saya coba ke siapa ya peserta yang ada di sini. Coba saya pengen lihat ya ekspresi siapa nih yang on kamera ya. Yang on kamera, wah ini pada off kamera ini kayaknya nggak mau ditunjuk suruh ekspresi nih Pak Arif. Nggak mau mengekspresikan langsung terlihat wajahnya ini siapa ya kira-kira ya yang kalau nggak mau on kamera nggak dikasih sertifikat. Oh iya betul Pak itu cocok. Kalau nggak mau on kamera nanti sama Pak Arif nggak dikasih. Oh Bu Ani, ini Bu Ani on kamera. Bu Ani kalau ekspresi sedih gimana Bu? Oh, kalau sedih kayak gitu ya, itu sakit gigi apa sedih karena sakit gigi Bu? Baik. Sekarang kalau ekspresi, sekarang saya lihat lagi. Oh Pak Fajar nih yang on kamera. Pak Fajar kalau ekspresi Pak Fajar habis dikasih surprise sama istrinya gimana Pak? Gimana Pak? Ekspresinya gitu aja Pak. Wah ini kalau saya yang jadi istrinya ya nggak jadi seneng kasih surprise, kok ini ekspresinya nggak ini ya Bu ya, nggak, nah kayak gitu. Nah kalau kayak gitu mending. Jadi saya mungkin sebagai istrinya Pak Fajar kalau lihat suaminya dikasih surprise seperti itu akan senang. Nah yang terakhir ekspresi saya lihat dulu, yang on kamera siapa ya? Wah ini bener nih sengaja nggak mau on kamera Pak, karena nggak mau ditunjuk. Siapa ya yang biar dibuka. Berarti saya mau menunjuk Bu Endang, bisa dengar suara saya Bu Endang? Bisa. Bu Endang boleh dilihat wajah, boleh ngeliatin kameranya nggak? Wajahnya diliatin. Mana nih Bu Endang? Oh, ternyata Bu Endang juga masih belum mau juga. Mana ya Bu Endang? Saya yang mau lihat. Bu Pur, bisa dengar suara saya, Bu Purwanti? Halo Bu Pur. Halo Bu Aa, gimana Bu Aa? Oh, ini sepertinya sedang sibuk ya Bu Pur? Enggak sih Bun. Bu Pur silakan ekspresikan takut gimana Bu? Berarti harus on kamera dulu. Bentar, belum pakai kerudung. Ntar. Oke, berarti tak tunjuk nanti. Tak ganti yang lain dulu. Pak Ma'ruf bisa dengar suara saya Pak Ma'ruf? Oh ini Pak Ma'ruf juga malu-malu kayaknya. Saya siapa ya yang di sini? Bu Nafisah. Bu Nafisah bisa dengar suara saya Bu? Halo Bu Nafisah? Iya Bu. Bisa di on kameranya nggak? Tante. Oh belum pakai kerudung, oke. Siapa ya nih? Kurang satu ini biar mengekspresikan yang ini karena saya pengen melihat. Oh Pak Giyoto monggo Pak. Mana nih Pak Giyoto? Pak Gi monggo ekspresikan ekspresi takut Pak. Loh mana nih Pak Gi?
Terkejut tadi sudah. Yang takut mana ya, Pagi? Assalamualaikum Pagi, dengar suara saya nggak Pagi? Walah, belum dengar suara saya, berarti saya cari satu lagi. Nanti habis ini baru kita lanjut. Tadi sudah ada yang on kamera, siapa ya? Coba kalau belum ada yang on kamera yang lain, berarti saya mau nunjuk lagi yang on kamera aja kalau gitu. Pak Arif saya kasih bonus lagi. Pak Arif kalau ekspresi takut, oh ini Bupur sudah. Bupur silakan ekspresikan rasa wajah ketika sedang ketakutan. Pera gimana Bun? Kalau ekspresi Bu, misalnya Bu Pur itu lagi takut mungkin dilalah lihat hewan yang ditakuti atau kebetulan habis lihat orang yang menakutkan. Biasanya ekspresi wajahnya gimana? Menakutkan. Menakutkan gitu ya. Sulit ya Bu ya? Sulit ya? Gitu Bun. Oh oke. Bubur ternyata kalau takut seperti itu ya. Oke, terima kasih. Atau nutup muka. Oh, nutup muka. Oke, baik. Jadi ternyata belajar ekspresi wajah itu ternyata sangat bermanfaat buat kita. Ketika saya dulu pertama kali belajar tentang ini, saya disuruh sering belajar tentang ekspresi. Karena kita memang ternyata setelah saya sering mempraktekkan itu, memang itu bermanfaat. Karena secara otomatis ketika kita membawakan sebuah acara, kita jadi lebih artinya fleksibel. Dan itu biasanya otomatis gitu loh. Nah makanya ini bagian dari latihan juga. Silakan nanti Bapak Ibu di rumah juga bisa mempraktikkan. Selanjutnya ini yang kita akan praktikkan. Nah ini dari formal nanti Pak Arif. Kalau saya sudah memberikan contoh, Pak Arif nanti menunjuk ya Pak. Berapalah 1-2 peserta untuk setiap misalnya yang formal, yang informal, untuk praktik membaca sesuai dengan teksnya. Misalnya kalau MC formal seperti apa. Nah sekarang saya berikan contoh untuk yang acara yang formal, yaitu acara wisuda. Prosesi wisuda. Hadirin yang kami hormati, prosesi wisuda. Wisudawan, wisudawati, SD, SMP, SMA Yogyakarta, tahun ajaran 2020-2021. Kirap wisudawan, wisudawati memasuki ruangan. Jadi suara kita memang harus lebih besar ya. Hadirin, inilah wisudawan, wisudawati, SD, SMP, SMK, dan SMA Internasional Budi Mulia II Yogyakarta. Nah ini mohon maaf saya lupa belum menghapus nama sekolah saya. Ini kebetulan teks yang saya punyai. Jadi Bapak Ibu semuanya untuk prosesi wisuda ini, jadi sebenarnya bukan hanya wisuda sih, kayak acara-acara kenegaraan kayak di istana seperti itu juga biasanya itu menggunakan MC formal. Jadi kalau MC formal sebetulnya itu lebih mudah, kenapa? Karena biasanya hanya mengucapkan apa yang ada di teks itu. Hanya yang butuh latihannya adalah ini suaranya harus lebih bulat. Saya pun sampai sekarang kalau untuk MC yang modelnya kayak wisuda harus sering banyak berlatih. Karena memang kita harus sedikit banyak merubah suara kita. Oke, Pak Arif silakan boleh menunjuk Pak, satu bapak dan satu ibu, satu perempuan dan satu laki-laki untuk, tapi bergantian saja. Yang laki-laki atau perempuan dulu, silakan monggo. Sebentar ini kok ditutup semua ya kameranya. Ini kayaknya memang khawatir ditunjuk. Berarti Pak Arif harus membujuk biar akhirnya mau membuka. Yang ibu-ibu ini ya, satu. Ibu Meiliana. Halo Bu Meiliana. Aduh, Pak Arif loh.
Halo Bu Meliana. Halo. Ya. Ya. Ayo praktek. Ini suara ada masuk nggak ya? Masuk Bu. Oke. On cam. Wah, harus on cam kah? Ya. Iya. Biar seru Bu, biar seru. Hai. Mulai, Pak. Iya, boleh. Tadi gimana Bu AA ini Bu Meliana sudah siap? Oke, monggo Bu Meliana, silakan boleh dibaca teks yang ada di situ. Ini acaranya formal, Bu. Mana Bu Meliana ini? Monggo Bu, silakan. Hadirin yang kami hormati, prosesi wisuda. Wisudawan, wisudawati SD, SMP, dan SMK Yogyakarta tahun ajaran 2020-2021. Kirap wisudawan dan wisudawati memasuki ruangan. Oke. Masih. Oh, Masih, sudah, Pak. sudah. Masih. Oh, lanjut. Lanjut. Wisudawan, wisudawan SD, SMP, SMA, dan SMK Internasional Budi Mulia 2 Yogyakarta. Wisudawan, wisudawati, disilahkan duduk. Terima kasih Bu Meliana. Beri tepuk tangan dong buat Bu Meliana. Bu Meliana sudah. Bu Meliana banyak pasukannya di situ ya, Bu? Banyak, ada 5 Bu. Wah, Pak Arif harusnya ini dapat door prize, Pak. Banyak pasukan luar biasa itu. Semoga Pak Arif satu yang bapak-bapak, Pak. Siapa, Pak? Bapak, ya. Wah ini. Yuk Pak Sugeng Bagia, yuk. Pak Sugeng Bagia. Ayo. Mas Sugeng. On kamera, yuk. Wah, ya. Ya. Iya. Ayo Pak Sugeng Bahagia. Sip. Yang mana ini? Dari awal? Ya Iya, dari dibaca awal, Pak. teksnya, ya dari awal. Hadirin yang kami hormati, prosesi wisuda, wisudawan, wisudawati, SD, SMP, PAS, dan SMA Yogyakarta tahun 2020-2021. Kirap wisudawan, wisudawati memasuki ruangan. Wisudawan, wisudawati, SD, SMP, SMK, dan SMA Internasional Budi Mulia 2 Yogyakarta. Wisudawan, wisudawati, disilakan duduk. Oke, tepuk tangan buat Pak Sugeng. Pak Sugeng di situ pasukannya banyak nggak, Pak? Ini ada Mantap. 3. Oh, ada 3 pasukan. Ternyata banyak para supporter di masing-masing peserta ini. Luar biasa. Iya. Gimana Pak Sugeng rasanya pas membacakan MC wisuda ini? Ya, lumayan ini. Lumayan apanya, Pak? Sisa-sisa dari ini masih di sekolah ini. Oh, sisa-sisa kelelahan ya, Pak ya? Oke, baik. Ya, terima kasih buat Pak Sugeng dengan Bu Meliana ya Pak Arif ya tadi ya. Wah, luar biasa keren. Walaupun lelah, capek, tapi tetap semangat membaca teks tadi. Nah, Bapak Ibu semuanya untuk acara wisuda, jadi teks wisuda ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya dapatkan belajar gitu ya, itu memang ini malah butuh dibaca berkali-kali dan butuh latihan yang lumayan lama. Jadi saat itu saya pernah punya pengalaman, kebetulan kalau pas saya dulu pernah menjadi MC pertama, bukan langsung MC wisuda, bukan yang formal. Saya waktu itu sampai, ayo Bu AA, suaranya harus bulat, terus ininya pakai nafas diafragma, jadi butuh latihan berkali-kali. Tapi ternyata memang ketika kita sudah sering membaca berulang kali, lama-lama bisa kok Pak. Artinya bahwa menjadi MC itu bukan hanya miliknya MC profesional. Guru pun bisa.
Apalagi kelebihan seorang guru, dia tiap hari ngomong di depan muridnya. Itu kelebihan yang tidak setiap orang memiliki. Kita itu punya kelebihan yang nggak dimiliki orang lain di profesi yang lain. Apalagi kalau pas kita offline kan tiap hari ketemu siswa, itu melatih banget. Jadi melatih public speaking kita. Nah, ini MC Wisuda ya. Ini tadi sih dari 2 yang sekarang saya tanya kepada juri yang ada di sini, yang tadi belum praktik. Nah, siapa ya? Saya mau tanya kepada siapa ya? Satu aja deh. Pak Mahbub. Pak Mahbub dengar suara saya, Pak? Ya, Nah, menurut Pak Mahbub, gimana? Pak Mahbub sebagai juri, sebagai penonton lah. Untuk tadi dua orang yang membawakan acara itu, penilaian Bapak seperti apa, Pak? Lumayan bagus yang pertama, yang Ibu itu. Oh, oke. Karena apa nih Pak Juri? Karena suaranya lebih bagus. Oh, suaranya lebih bagus. Oke. Kalau yang kedua? Ya suaranya itu kurang bagus. Oh, karena mungkin karena capek ya Pak ya? Pak Sugeng itu mungkin capek. ya. Memang biasanya kalau pengalaman pas di tempat saya kalau ada acara ya, kalau audisi itu yang paling sulit nyari yang laki-laki. Jadi misalnya udah ketemu yang perempuan sudah ya palingnya cepat terbentuk, nanti yang laki-laki itu butuh lebih lama lagi. Ternyata, jadi mungkin karena ya di dunia ini lebih banyak perempuan barangkali ya. Jadi biasanya nanti yang perempuannya udah ketemu, untuk yang pasangan yang laki-lakinya itu untuk sebuah acara itu biasanya butuh waktu. Baik, terima kasih ya Pak Mahbub. Selanjutnya kita akan lanjut dengan gimana Pak? Ya, sama-sama Bu. Oh ya siap. Sekarang kita lanjut contoh untuk MC. Nah ini semi formal. Jadi kalau semi formal itu adalah ada unsur formal dan ada unsur informal. Jadi di situ ada apanya? Kayak kalau tadi wisuda kan formal. Nah kalau di sini campuran gitu loh, campuran antara formal dan informal. Nah saya akan langsung mencontohkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, serta yang kami cintai anak-anak semuanya. Mari kita buka acara BMD Award ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilahkan. Misalnya ini sudah. Nah, yang pertama ini masuknya formal. Biasanya kalau di awal ini ya kata-katanya bagus sesuai yang ada di situ. Nah, ketika masuk di ini, tibalah acara yang ditunggu-tunggu yaitu penyerahan BMD Award. Nah, di situ sudah informal. Baik, sebelum dimulai Ibu akan cek dulu ya. Anak-anak, Ibu akan cek suara kalian. Nanti kalau Ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Itu udah masuknya informal. Makanya ini disebut semi formal karena di awal-awal itu menggunakan formal, yang di akhir-akhir ini menggunakan informal. Jadi campuran biasanya kalau untuk acara itu. Nah, ini kan sudah kelihatan ya. Baik, sebelumnya Ibu akan cek semangat kalian. Kalau Ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang ini semangatku. Kalau Ibu tanya mana hebatmu, kalian ini hebatku. Oke, sekarang Ibu akan cek dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana hebatmu? Ini hebatku. Nah, itu sudah masuk di informal. Jadi kalau untuk ini lebih kayak kayak acara mungkin misalnya Bapak Ibu ada pentas promosi sekolah, ini masuknya ke semi formal. Jadi misalnya ada sambutan-sambutan dari kepala sekolah, berarti itu masuknya pertamanya formal, terus kemudian nanti di pentas-pentas kan mungkin bahasanya nggak sekaku itu ya, itu masuknya informal. Langsung Pak Arif, monggo menunjuk 2 orang lagi Pak untuk praktik. Oke, sebentar. Oke, saya carikan Ibu ya. Ibu Anis, apakah monitor? Ibu Anis FR. Iya, Pak. Ya. Ya. Langsung, Pak. Gimana ini? Langsung dibaca. Monggo, langsung Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, serta yang kami cintai anak-anak semua. Mari kita buka acara BMD Award ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama adalah sambutan dari Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Langsung Bu ya yang langsung. Gitu. Nah, tibalah acara yang ditunggu-tunggu yaitu penyerahan BMD Award. Baik anak-anak, sebelum Ibu akan mulai dengan penyerahan BMD Award, akan cek semangat kalian. Kalau Ibu bilang, mana semangatmu? Bilang, ini semangatku. Nah, semangat ya terus ya. Terima kasih, Bu. Oke, tepuk tangan buat Bu Anis. Ini Bu Anis kayaknya niat banget ya Bu Anis ya. Sudah pernah jadi MC, Bu? Alhamdulillah. Sedikit-sedikit, Biasanya MC Bu. acara apa, Bu? Formal pernah, ulang tahun, acara apa ya Bun ya? Wah, Ya, keren, itu keren, kalau luar biasa. Tapi itu Bun, mau tanya sekalian J, yang untuk yang disilahkan itu Bun, ada yang bilang kalau itu yang benar disilahkan atau yang dipersilahkan itu Bun, itu bagaimana Bun? Kalau Terima yang kasih. saya ketahui, terima kasih Bu Anis ya. Jadi yang saya tahu, jadi waktu itu saya juga sempat bingung. Ketika saya waktu biasanya kan ada pelatihan untuk MC gitu ya. Di sekolah saya kalau ada acara kita ada mengundang kayak guru MC, nanti kita kayak di briefing gitu loh. Itu dikasih tahu bahwa betul itu bahwa yang pas untuk acara itu adalah disilahkan, bukan dipersilahkan malah. Meskipun saya awalnya juga mendengar kok kayaknya agak kaku gimana gitu ya. Karena kita biasanya kan mengucapkannya dipersilahkan. Tapi sebenarnya yang lebih tepat itu adalah disilahkan. Makanya saya sekarang ketika sudah tahu itu akhirnya saya mencoba membiasakan. Meskipun awalnya kayaknya kok kayaknya nggak pas gitu loh. Jadi yang betul disilahkan ya Bu ya. Terima kasih Bu Anis. Terima kasih. Satu kali lagi. Oke, terima kasih Bu Anis. Monggo Pak Arif satu orang lagi Pak. Satu lagi. Oke. Bapak. Biar iya kan dunianya ada laki-laki dan perempuan Pak. Nanti nggak Mary yang bapak-bapak. Pak Agung Zamzani. Ya, Pak Agung apakah monitor? Pak Agung. Bapak Agung Zamzani. Mana nih Pak Agung? Oh, jauh dari HP. Pak Agung. Apa monitor? Kalau absen tak urusan ki. Apa nggak pilihan? ini ada Pak Marusdi kayaknya di sini juga. Kalau Pak Agung nggak bisa. Iya, ini kayaknya udah ready nih. Oh, Pak Marusdi. Ya, Pak Marusdi boleh. Pak Marusdi boleh coba Pak, silakan. Monggo Pak Marusdi. Ya, boleh dibacakan. Di mana Pak? Bu? Dipraktekan yang semi formal. Dipraktekan yang teks ini Pak. Dibaca, Praktek Bu. MC dengan teks yang ada di sini dibaca. Mana tagnya tadi ya? Ya, mana tagnya? Teksnya ada di screen ini Pak. Diklik share screen. Di mana yang dikliknya? Ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Kepala SD, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid, serta yang akan kami cintai anak-anak semua. Mari kita buka acara BMD Award ini dengan membaca basmalah. Acara pertama adalah
Tibalah acara yang ditunggu-tunggu, yaitu penyerahan BMD Award. Baiklah, sebelumnya Ibu akan cek semangat kalian. Kalau Ibu bilang mana semangatmu, kalian bilang yang keras ini semangatku. Baik, tepuk tangan buat Pak Marusdi. Mantap. Pak Marusdi ini ada dari mana Pak Marusdi? Dari Bengkulu, Bu. Wow, mantap dari Bengkulu. Salam buat keluarga yang ada di Bengkulu ya Pak. Ya, insya Allah Bu. Ini dari kabupatennya Bu, dari jauh-jauh dari kotanya, dari kabupatennya. Wow. Mantap. Tahu webinar ini dari mana Pak? Itu kan ada grupnya. Sering saya ikut ini kan grupnya. Oh, baik-baik. Siap. Makasih Pak Marusdi. Baik. Jadi mungkin saya perjelas lagi untuk yang semi formal. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau yang semi formal ini memang di awal-awal ini formal, kemudian yang di akhir ini kan ada informal. Jadi mungkin lebih bermain ekspresi. Artinya ketika kata-kata ini, baik sebelumnya Ibu akan cek semangat kalian kan lebih cheers, lebih apa ya bahasanya, lebih ceria. Apalagi kalau ini sifatnya ke murid-murid, kita kan kalau ke anak-anak kecil lah, anak-anak SD, mungkin anak TK atau anak disesuaikan sih sebenarnya, disesuaikan dengan umurnya, kita lebih ceria lagi mungkin di bagian ini. Baik sebelumnya Ibu akan cek dulu ya semangat kalian. Atau misalnya kalau itu dengan adik-adik, baik, kakak akan cek dulu nih semangat adik-adik semua, itu juga boleh. Jadi di kata-kata yang ini itu lebih ceria lagi. Baik, ini untuk yang ini praktik yang terakhir yaitu acara informal. Nah kalau ini acara informal itu sebenarnya paling apa? Menurut saya paling fleksibel banget. Karena apa? Ini nih kita lebih leluasa, artinya menggunakan kata-kata gaul, menggunakan kata-kata yang sedang tren itu it's okay. Seperti acara ulang tahun ini, saya akan mempraktikkan ya. Nanti Pak Arif nanti siap-siap menunjuk 2 orang ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat pagi juga buat Mama, Opa, serta tamu yang hadir di sini. Tentunya hari ini acara yang spesial banget karena hari ini adalah ulang tahun Muhammad Arif ya. Jadi Muhammad Arif hari ini ulang tahun yang keberapa teman-teman semua di sini? Mungkin tahu ya kalau Muhammad Arif hari ini ulang tahun ke-17 ternyata. Dan di sini sepertinya sudah ada hadiah spesial dari teman yang spesial juga sepertinya di sini. Ya, jadi kalau ini lebih nanti kalau ini lebih menyesuaikan umurnya. Artinya kalau yang ulang tahun itu anak-anak banget, berarti kita lebih cheers lagi. Kalau yang agak dewasa kita lebih seru-seruan lagi. Tapi yang jelas ini lebih leluasa banget karena nggak ada kata-kata yang baku, nggak ada harus yang bahasanya kaku, nggak ada yang harus. Kalau MCV sudah kan cenderung dari tangannya aja kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ini kita bisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar adik-adik semuanya? Pasti semuanya bersemangat dan semuanya sehat. Berjumpa lagi dengan Kakak Aah di sini di acara ulang tahun Muhammad Arif yang ke-3. Ya, jadi Muhammad Arif hari ini ulang tahun yang ke-3. Wah, adik-adik semuanya di sini sudah bawa kado apa belum ya? Nah, itu contoh. Tapi kalau yang anaknya lebih besar lagi, misalnya SMP gitu ya. Wah, selamat pagi teman-teman semuanya di sini. Kalau anak-anak yang sudah umur SMP itu kan senang ya kalau dibilang teman. Jadi kita berasa menjadi temannya dia. Umurannya kita membayangkan menjadi anak-anak yang seumuran dia. Wah, teman-teman semuanya di sini kayaknya udah seneng banget nih karena hari ini adalah ulang tahunnya Fajar. Jadi Fajar hari ini ulang tahun yang ke-13. Oke, jadi pastinya teman-teman di sini semuanya sudah menyiapkan kado ya. Kalau tadi sih saya dapat bisikan nih dari teman-teman Fajar di sini bahwa salah satu temannya tuh ada yang mau ngasih kado spesial. Kira-kira siapa ya yang mau ngasih kado spesial? Nah, itu kalau untuk anak-anak yang lebih besar, mungkin SMP, SMA, itu kan biasanya udah mulai ada apa sih? Mungkin kalau anak udah besar, mungkin Pak Arif sudah ini ya, terbiasa anak-anak yang sudah gede, mungkin sudah mulai seneng-senengan, mulai naksir-naksir dan lain sebagainya. Biasanya cenderung mulai yang apa? Yang seru-seruan. Mungkin seperti itu. Jadi untuk yang ini tuh menyesuaikan umur. Meskipun rileks, tapi jangan juga kalau anak umur 17 tahun kok kayak
Halo adik-adik semuanya, bagaimana kabar semuanya di sini? Nah kan nanti, waduh, garing banget ini. Oh, iya, abang. Saya udah besar, masa kayak anak-anak masih TK atau SD. Oke, silakan Pak Arif, langsung ditunjuk 2 orang Pak Arif. Untuk praktik yang ini. Ya, untuk yang itu ya, cheers. 1 orang ibu-ibu. Ibu Nuraini Gustam. Halo Ibu Nuraini. Ibu Nuraini Gustam. Halo Bun Nuraini Gustam. Halo Ibu Nuraini Gustam. Halo Ibu. Maaf ini pakai Gustam nggak keluar suaranya. Saya pakai HP Mbak, pakai ini laptopnya Mei aja ya. Ya Bu Mei. Satu sekolahan Pak. Oke siap. Iya Bu. Ya. Oh. Ya video. Yes. Ya Pak. Sudah sekarang. Oh ini aneh pasukannya Bu Meliana tadi ya? Iya. Siap. Silakan Bun. Tinggal baca ini. Saya ceria. Oh, Yang ceria ini kan harus lebih cheers kalau yang ini. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi juga buat mama, papa, oma, opa, serta tamu yang datang di acara ini. Tentunya spesial banget. Adalah ulang tahun siapa ya? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul banget. Hari ini adalah ulang tahunnya Bu Awias. Ulang tahunnya yang ke bla bla bla. Coba tunjuk tangan. Siapa yang angka 2 semuanya? Yeay. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, perkenalkan kakak adalah Nuraini Gustam yang akan memandu. Sahabat semua tentunya akan bagi hadiah untuk adik-adik semuanya. Coba siapa yang dapat hadiah? Ayo jawab yang kencang suaranya. Siapa yang mau ingin hadiah? Jawab dulu pertanyaan kakak ya. Ya. Hadiah yang pertama. Udah ya, terima kasih. Oke, mantap. Satu lagi Pak Arif, siapa ya Pak? Satu lagi. Sebentar. Ibu atau Bapak ini? Kalau ada Bapak, kalau nggak ada Ibu boleh juga. Iya, sebentar. Itu tadi sudah on kamera. Ibu Sulastri. Ada Ibu Sulastri tadi ya, sudah on kamera. Oh. Bu Sulastri silahkan. Bu Sulastri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Selamat pagi juga buat mama, papa, oma, opa, tamu yang hadir. Selamat datang di acara yang tentunya spesial banget. Adalah hari ulang tahun siapa? Ayo siapa yang tahu? Ya, yang betul banget hari ini adalah hari ulang tahunnya Koko yang kedua. Coba jari tangannya tunjukkan ke kakak. Angka 2 semuanya. Ye. Ada kenapa kakak tak sayang? Untuk itu, perkenalkan nama kakak adalah Lastri. Yang akan memandu sahabat semua. Tentunya kakak akan bagi hadiah untuk adik-adik semuanya. Coba siapa yang ingin dapat hadiah? Ayo jawab yang kencang suaranya. Siapa yang ingin hadiah? Aku. Kasih. Baik, tepuk tangan. Keren-keren ternyata ya Pak Arif ya. Semuanya ternyata bawa
Kalau saya selalu berkeyakinan bahwa siapapun pasti bisa belajar dalam usia berapapun, karena menjadi MC itu hanya butuh istilahnya butuh belajar dan butuh terbiasa, itu saja. Kalau sudah sering ya insya Allah bisa. Nah ini bahwa apakah kita bisa menjadi MC? Jawabannya adalah yes. Insya Allah pastinya apapun itu kita pasti akan bisa kalau mau berlatih. Dan saya juga mau sedikit cerita ya bahwa dulu suaranya saya terdengar nggak ya Bapak Ibu? Masih terdengar? Ada intervensi Bu Ani. Bu Ani mohon mikrofonnya dikondisikan. Bu Ani. Oke. Ya. Oke, baik. Nggak apa-apa Bu Ani. Buat napa-napa dikondisikan mawon nggih. Oke, silakan nanti Pak. Siap. Jadi intinya bahwa saya pengen kita memberi semangat buat kita semuanya bahwa kita pasti bisa, semua bisa asal kita mau berlatih. Saya sedikit cerita pengalaman. Jadi saya awalnya dulu juga tidak pernah sama sekali tertarik dengan dunia MC itu tidak. Ini berawal dari faktor ketidaksengajaan. Saat itu kebetulan ada sebuah acara di sekolah saya, kemudian ada audisi MC. Saya iseng-iseng sebenarnya. Saya pikir waktu itu saya tipe orang yang kadang suka tantangan, walaupun belum tahu bisa atau enggak, saya tetap iya saya mau ikut. Padahal saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Saya coba daftar, terus kemudian kita audisi. Kalau nggak salah waktu itu ada 10 orang yang audisi, 10 atau 12 orang. Akhirnya dari 10-12 itu hanya diterima 4, yang 2 itu MC wisuda dan yang 2 MC orkestra. Nah singkat cerita, waktu itu saya ingat banget itu hamil anak saya yang pertama, hamil 1 bulan. Kemudian saya waktu itu lolos jadi MC acara orkestra. Saya pun gini, wah, lolos terus saya nggak bisa apa-apa sama sekali. Saya belum bisa apa-apa. Terus ada teman yang kebetulan guru, sama-sama guru. Mengapa saya begitu tertariknya mengambil judul guru plus MC? Kenapa tidak? Karena saya merasa mulai bahwa saya nggak bisa apa-apa tentang MC. Dan teman saya itu juga sesama guru. Ternyata dia juga sering jadi MC, akhirnya dia banyak mengajari saya bahwa, oh gini loh kamu belajar ini, nanti bikin teks tuh begini, dibaca tuh gini-gini. Akhirnya saya mulai belajar. Nah setelah itu, kemudian kebetulan teman saya itu kan nggak jadi karena ada sebuah halangan. Akhirnya karena itu acaranya mendadak, kemudian kita menggandeng MC TVRI yang namanya Ferry Anggara. Nah kemudian setelah itu belajarlah dari itu. Dan akhirnya setelah itu banyak belajar juga dari teman-teman guru juga. Artinya bahwa guru-guru teman-teman kita juga ternyata bisa saling sharing. Nah sejak itu mulailah saya belajar dan mulailah saya terus mencoba. Jadi ketika ada tawaran, wah misalnya mau nggak coba MC ini, mau, padahal saya itu waktu itu juga sama. Belum pernah sama sekali gitu loh. Jadi maksud saya bahwa yuk kita semua sama-sama untuk ketika memulai hal yang baru, kita yang penting mau dulu. Yakin dulu kita. Setelah itu bagaimana nanti caranya, pikirkan nanti sambil jalan. Jangan kita memikirkan istilahnya sudah pusing duluan, waduh nanti nggak bisa dan lain sebagainya. Tapi ketika dikasih kesempatan, oke, yes saya bisa. Setelah itu baru cari kita sambil belajar. Apalagi kalau sekarang lebih gampang Bapak Ibu. YouTube itu banyak sekali contoh-contoh MC profesional, MC apa aja tuh ada. YouTuber. Ada kadang-kadang saya juga gitu, misalnya lihat Deddy Corbuzier kalau podcast gimana ya, Denny Sumargo kalau podcast gimana ya. Oh kalau teman-teman misalnya di komunitas kayak di komunitas komen, misalnya ketika membawakan acara webinar seperti apa, itu saya sering mencoba mengamati. Karena ternyata masing-masing punya ciri khas dan itu bisa menjadi bekal kita untuk belajar MC. Nah itu lalu apa hubungannya MC dengan guru ya? Karena itu tadi MC itu kan banyak belajar berimprovisasi. Kita mau nggak mau harus sering atraktif. Kita sering berhadapan dengan audiens. Sehingga harapannya ketika kita mengajar anak-anak kita di kelas, kita lebih menarik untuk siswa. Karena kita tiap hari menjadi MC buat siswa kita. Nah kalau kita sudah sering berlatih itu, kita kan lebih menjadi inovatif. Jadi supaya harapannya murid-murid kita tuh nggak bosan sama kita. Dengan mengajarnya yang itu-itu terus, nggak ada sesuatu perubahan. Dan kita akan pokoknya banyaklah manfaatnya. Nah, lalu sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Bagi saya, let's action, lakukan. Asah terus potensi kita sebagai seorang guru, mau menjadi MC atau apa, terserah.
Jadi MC ini kebetulan karena saya akhirnya menyukai ini, saya menampilkan, tapi Bapak Ibu semuanya silahkan dengan skill masing-masing bisa terus mencoba. Mungkin itu Pak Arif, barangkali mungkin ada yang mau bertanya atau sudah dicukupkan sekian, monggo langsung saya kembalikan ke Pak Arif. Tadi ada pertanyaan Ibu, Bu A, ya. Yeah. dari Bu Septi Rosadila. Ini ya Pak, satu pertanyaan langsung saya jawab gitu ya, khawatir lupa. Iya. Iya. Apa bedanya MC dengan moderator gitu? Apa bedanya MC dengan moderator? Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau dalam sebuah acara, kalau MC itu biasanya dia yang akan mengawali dari awal acara sampai akhir. Kalau dalam sebuah seminar, misalnya webinar, kan ada host, ada MC gitu ya, terus kemudian ada moderator. Kalau MC itu intinya bertanggung jawab secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kalau moderator itu hanya bertanggung jawab saat acara misalnya seminar sudah dimulai, pembicaranya sudah datang. Ketika diskusi itu dimulai, itu menjadi tanggung jawab moderator. Jadi dari MC menyerahkan ke moderator. Nah, tapi nanti ketika moderator sudah selesai, akan dikembalikan lagi ke MC. Jadi intinya bahwa MC itu memang dia yang membawa dari awal sampai akhir. Tapi memang kan kalau kayak moderator itu mungkin acara-acara tertentu ya Pak, misalnya yang seminar, misalnya webinar. Kalau acara-acara yang sifatnya kayak apa ya, misalnya pentas musik, pentas kayak promosi, itu kan biasanya nggak ada. Jadi intinya bahwa kalau moderator itu dia yang bertanggung jawab ketika diskusi sudah dimulai, sedangkan MC itu bertanggung jawab dari awal nanti sampai akhir, dia juga menutup. Seperti itu Pak. Oke. Ini ada yang menyampaikan Bu di chat, Bu Sulastri suka nervous sebelum MC, tapi setelah di tengah perjalanan itu biasa saja. Gimana untuk menghilangkan rasa nervous itu? Oke, kalau saya bilang gini, bahkan saya sampai sekarang pun ketika mau MC itu nervous. Jadi artinya nervous itu malah menurut saya itu adalah sebuah itu hal yang wajar. Karena ketika kita mau, apalagi kalau kita MC-nya dilalah audiensnya banyak. Apalagi banyak dan itu dari semua kalangan, atau mungkin pemimpin-pemimpin dari mana yang itu sifatnya orang-orang atasan atau bagaimana. Itu wajar sih sebenarnya kalau merasa nervous. Biasanya kalau saya menghilangkan nervous itu, pertama ketika saya akan memasuki sebuah acara, misal acaranya offline ya, maksudnya bukan yang online kayak gini. Saya dulu pernah dikasih tips. Ketika kita menjadi acara di suatu tempat, misalnya masuk, jangan pernah menundukkan kepala. Kita harus melihat sekitarnya. Jadi misalnya kita mau jadi MC-nya di panggung, kita lihat audiens di sekitarnya. Kalau kita menunduk, itu udah grogi duluan. Ya kalau berdoa udah pasti ya, kita sebagai umat Islam, dan saya yakin dalam agama apapun doa itu sudah sebuah keniscayaan. Jadi gitu, ketika kalau misalnya itu acaranya yang di panggung, kita secara langsung ada audiens, kita naik ke atas, sebelum naik ke atas panggung itu lihat sekitarnya, tarik nafas, terus berusaha untuk rileks. Dan biasakan kalau misalnya itu acaranya misalnya informal atau semi formal, kita sudah punya siapkan sapaan, senyum itu sudah kita siapkan. Biasanya kalau contoh ya, ketika saya terutama kalau acaranya yang sifatnya informal kayak acara promosi sekolah yang isinya tuh pentas-pentas anak-anak gitu, saya pasti sudah menyiapkan nanti kira-kira saya ketika maju mau ngomong apa ya. Saya sudah menyiapkan, terus saya sudah menyiapkan sapaan, sudah menyiapkan senyuman supaya saya itu nggak grogi. Itu sebenarnya. Itu setiap kita harus sudah menyiapkan itu supaya kita memang ketika maju ke depan nggak kelihatan nervous. Bahkan ketika saya tadi kayak mau ngisi webinar ini, pertamanya juga nervous. Hanya saya selalu itu tadi, wah saya harus berusaha untuk tenang, rileks, saya harus menyiapkan sapaan nih untuk para audiens di sini. Dan senyum saya harus saya siapkan. Karena ketika saya udah senyum itu memvibrasi apa yang ada di sekitar dan memberi semangat untuk saya. Seperti itu. Saya mengingatkan juga Bapak Ibu untuk mengisi presensi ya, itu sudah di-share sama Pak Arif. Ada lagi pertanyaannya Pak Arif? Ada di chat ini pertanyaan. Sebentar saya bacakan. Dari Ibu Nafisah. Teks MC
yang benar enggak pakai runtutan acara atau langsung ke acara pertama gitu. Kalau sebetulnya kalau teks itu lebih ininya itu urutan acaranya. Jadi ada urutan acaranya. Kalau saya biasanya kalau membuat teks MC itu, yang paling penting saya tulis pertama itu malah urutan acaranya dulu. Urutan acara. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak ngambang. Nanti urutannya saya tulis dulu, misalnya acara ke-1 sampai ke-10 acaranya apa. Terus kemudian setelah itu di bawahnya baru saya tuliskan kira-kira saya mau ngomong apa ya. Karena bagaimanapun saya selalu pernah dikasih saran sama, yaitu waktu itu ketemu dengan siapa ya, MC profesional juga selalu bilang, jangan pernah menyepelekan teks. Sepandai apapun kita dalam membawakan sebuah acara, kita harus sudah punya teks. Rundown itu harus ada. Terus kata-kata yang mau kita ucapkan tetap harus ada, meskipun saat kita nanti membawakan acara, kita akan improvisasi, it's okay, tapi itu harus ada. Karena bagaimanapun kita harus menyadari, kita tuh tetap punya keterbatasan. Kita kan manusia biasa yang tiba-tiba lupa. Jadi itu, seperti itu. Gimana Bu? Masih ada, tadi jawaban saya kira-kira sudah menjawab pertanyaan belum ya? Gimana Pak Arif? Sudah oke. Ya. Ada lagi Pak? Ada peserta yang mau menyampaikan langsung pertanyaan, boleh? Boleh. Masih ada waktu. Ya, masih boleh, ada waktu silakan. 15 sama 20-an menit kurang lebih. Ya. Silakan. Ada yang ready untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung? Siap? Monggo silakan. Ada banyak ini, tapi beberapa pemalu ini tidak. Nah. Pemalu. Ada dari jauh-jauh ini, ada dari Sampang tadi Pak Mahbub, ada dari Bengkulu. Wow, ada dari Madura berarti ya Pak ya? Sampang Madura. Pak Mahbub dari Madura. Oke, baik. Ya, mungkin di sela-sela istirahat siang ini mungkin ya, ada yang masih di sekolah, ada yang Bapak Ibu bagaimana? Ada pertanyaan langsung atau mungkin lewat chat? Bu Nila mau bertanya, Bu Nila Triwulan. Oh, ini ada ya. yang Pak, di teks itu kayaknya kalau bisa saya minta kontak Bu AA secara pribadi, monggo nanti boleh kalau misalnya mau minta nomor HP silahkan. Ya ini untuk belajar bersama sih. Saya sama seperti Bapak Ibu semuanya, saya juga bukan MC profesional. Artinya saya juga terus belajar karena intinya bahwa profesi saya juga adalah seorang guru. Kita mungkin di sini kata-kata seorang guru ya. Artinya bahwa skill menjadi MC itu adalah salah satu skill tambahan yang saya yakin akan sedikit banyak akan sangat bermanfaat ketika kita ngajar di kelas atau mungkin mengajar anak kita atau mungkin dalam profesi apapun lah. Saya yakin memang membutuhkan kemampuan untuk apa ya, untuk berbicara yang nyaman, yang menyenangkan, atau mungkin orang yang punya tender dengan klien gitu ya. Kalau dia sudah terbiasa mungkin menjadi MC, sering ngomong di depan, itu kan juga pasti bermanfaat. Gimana Pak Arif? Apa masih ada lagi? Ini ada satu pertanyaan. Oh ya, ada yang langsung tanya dulu silakan. Oh, iya, monggo. Saya boleh, Bu? Boleh. Bu siapa ya? Bu Wantari. Oh, J. Bu, ini yang mau saya tanyakan. Kadang-kadang kan tidak semua orang memiliki kepercayaan diri, tidak memiliki keberanian. Nah, bagaimana cara memunculkan kepercayaan diri dan keberanian itu? Saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ani. Ini saya menceritakan sedikit. Dulu tuh saya pernah mempunyai seorang murid. Jadi itu dia sangat pemalu, pendiam, Mas. Ketika setiap disuruh maju ke depan, dia itu disuruh ngomong pasti susah sekali. Nah, saya waktu itu berpikir, kebetulan itu kelas saya mikir gimana tuh ya caranya saya bisa supaya anak ini tuh mau ngomong ketika di depan, karena kelihatan malu banget. Malunya pakai banget, bukan hanya malu-malu banget. Akhirnya, waktu itu kebetulan anak itu ikut sebuah kegiatan, jadi ekstra yang kebetulan di situ memang sering belajar untuk ngomong. Jadi dimulai dari dia coba baca
baca bareng-bareng dengan temannya. Terus kemudian dia coba maju hanya di depan 2 temannya. Jadi dari lingkup yang kecil-kecil dulu gitu loh. Akhirnya setelah dia sering belajar seperti itu, saya sangat terkejut ketika itu butuh waktu yang lama waktu itu. Ketika suatu hari ada ujian sekolah kalau nggak salah, ujian pidato atau presentasi, dia luar biasa. Saya nggak menyangka sama sekali. Dan ternyata memang di samping dia sering latihan di sekolah dengan teman-temannya, juga di rumah dia sering latihan. Jadi dia sering misalnya kayak di depan cermin itu, dia sering kayak misalnya teks, dia baca sambil lihat kaca, terus kemudian nanti minta pendapat ibunya, terus dia mulai di sekolah mau tanya ke teman-temannya juga. Tapi memang saat itu masih dia terbatas, temannya tuh hanya itu saja. Nah, tapi dia karena dia semangatnya tinggi untuk berubah, akhirnya dia bisa. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang dewasa gitu? Karena biasanya itu bukan hal yang mudah. Saya ingat banget dulu saya ketika masih SD itu termasuk anak yang pendiam. Saya mungkin tidak secerewet kayak sekarang. Saya masih ingat banget saya pendiam dan ternyata apa yang dilakukan oleh guru saya menunjuk saya juga paham untuk ke depan. Ini baca nih. Saya itu malu banget, tapi sering saya coba itu lama-lama saya nggak malu. Nah, begitu juga dengan kita. Dan apalagi kelebihan kita yang sekali lagi saya bilang, kita rata-rata di sini seorang guru ya. Biasa mengajar anak-anak gitu loh. Ketika maju ke depan, biasa mengajar anak-anak, insya Allah akan grogi itu akan lebih mudah dihilangkan. Dan kita memang mengasah percaya diri itu memang butuh latihan sih. Apalagi misalnya untuk jadi MC maju ke depan, nanti jangan-jangan nanti teman-teman lihat aku juga gimana, nanti jangan-jangan takut aku ngomongnya jelek, takut ininya nggak bagus dan lain sebagainya. Kita mesti apa ya? Misalnya mungkin kayak Bu Ani ketika misalnya kadang-kadang mungkin misalnya ada grogi dan sebagainya, kita mesti melihat bahwa setiap kita kan pasti punya kelebihan ya, punya kelebihan. Nah itu tuh yang harus kita selalu tonjolkan dalam diri kita. Oh iya ya, aku punya kok kelebihan. Walaupun aku harus mau mencoba. Intinya poin yang pertama supaya kita berani harus mau mencoba. Kalau kita sudah berani mau mencoba, bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ani. Bu Ani kemana nih ya? Oh, baik, mungkin Bu Ani sedang ada gangguannya. Terlempar, saya terlempar. Oh, saya terlempar. Jadi ketika Bu A menyebut nama saya Bu Ani gitu tadi, mau jawab gitu. Saya langsung hilang. Jadi nggak dengar jawab. Oh, nanti kita bisa sharing ya Bu Ani. Iya, sip. Baik Bu. Oke. Baik. Pak Arif masih ada di sini, Pak Arif. Bu AA bisa. Halo, gimana Bu? Bisa bertanya Bu AA? Oh ya, bisa Bu. Gimana Bu? Misalnya ya pada saat di tengah-tengah acara itu tiba-tiba blank gitu loh Bun, itu terus gimana yang dilakukan? Oke, misalnya sedang Bu Pur misalnya MC gitu ya, tiba-tiba blank gitu ya? Iya. Oke. Iya. Kalau yang pernah saya lakukan, saya itu pernah dalam sebuah acara itu blank banget. Aduh, saya mau ngapain ya? Dilala pengisi acara belum datang dan saya benar-benar blank karena rangkaian acara waktu itu sampai 2 jam dan saya sudah sangat kelelahan. Itu berdiri terus, saya sudah lelah, sudah konsentrasi saya menurun. Yang saya lakukan pertama, itu saya langsung pertama sih pasti menenangkan, itu udah pasti ya, menenangkan diri kita udah pasti. Saya langsung menyapa audiens. Jadi ketika saya blank, saya malah harus menyapa. Untuk apa? Untuk memberi semangat pada diri saya. Jadi misalnya, Assalamualaikum, gimana Bapak Ibu semuanya? Gimana adik-adik semuanya? Masih semangat? Saya ngomong kayak gitu aja ketika saya blank, masih semangat? Masih. Nah itu saya saat itu sebenarnya masih berpikir, saya mau ngapain lagi ya? Ini sebenarnya udah kayak apa, nggak ada ide lagi. Masih. Nah terus, di saat itu, kalau di situ, kalau saya, karena seringnya kebetulan kalau Bu Pur mungkin lebih di acara seminar atau apa ya, kalau saya di acara-acara yang sifatnya kayak panggung, pentas, saya biasanya kayak memberikan door prize itu jadi juru saya ketika saya blank. Kalau saya punya partner, kalau MC-nya partner, saya akan tanya ke partner saya. Misalnya,
Misalnya partner saya Pak Arif, gimana Pak Arif nih? Kayaknya udah kira-kira masih semangat ya. Padahal itu saya tuh sebenarnya sudah blank. Itu yang saya lakukan. Gimana Pak? Apa sudah cukup bisa menjawab? Oke, makasih. Kalau suka bicaranya belibet, saya suka belibet itu kalau ngomong. Oke. Kalau seperti itu memang Bu. Bu Pur ketika acara pernah nggak mencoba misalnya ada salah satu teman yang sering dimintain masukan. Misalnya Bu Pur habis sebuah acara ini sebagai MC gitu ya. Pernah nggak Bu Pur mungkin minta ada satu teman Bu Pur yang memperhatikan Bu Pur supaya nanti memberi masukan ke Bu Pur tentang penampilan Bu Pur, pernah nggak seperti itu? Pernah, iya pernah. Nah, kalau itu bagi saya membantu. Jadi teman saya itu, yaitu tadi yang saya bilang, saya pernah punya teman ketika saya dulu awal-awal pernah MC itu selalu tanya, coba nanti kasih masukan buat saya, kapan saya ngomongnya terlalu kecepatan sehingga belibet kayak Bu Pur itu, terus kapan saya ngomongnya itu kadang kayak kurang lancar gitu. Nah, terus setelah itu teman saya kan yang main ke saya. Saya kemudian ketika di kamar itu mencoba, jadi ada kertas, misalnya ini kertas gitu ya, saya ada tulisan, saya coba membacanya pelan-pelan. Jadi saya coba untuk saya nggak keburu-buru, karena sebenarnya belibet itu karena kita ngomongnya kecepatan kan. Kita cenderung terlalu semangatnya, terlalu berapi-api sehingga ngomong kita belibet. Iya nggak Bu? Iya. Nah itu akhirnya yang saya lakukan, akhirnya sering ketika saya teks gitu ya, sering saya tadi saya kecepatan di bagian. Jadi intinya harus sering latihan ngomong kalimat-kalimat gitu. Jadi kalau Bu Pur mungkin ngisi acara seminar atau webinar, nah coba dari itu ada teks yang di print, sering dibaca di kamar, terus sambil juga kita sering lihat kaca. Itu untuk mengontrol kita supaya kita lihat ekspresi pasti, yang kedua supaya kita ngomongnya nggak kecepatan sehingga tidak belibet. Dan itu memang harus dilakukan berkali-kali Bu, harus sering. Karena bahkan saya sampai sekarang kadang-kadang juga ada saatnya saya belibet. Bahkan di kelas saya minta pendapat dari murid saya bilang, Bu, bisa aku ngomongnya kecepatan sih, jangan ini. Berarti kan ada saatnya bawaan saya memang ngomongnya cepat. Jadi kadang-kadang saya harus mengerem. Dan cara saya mengerem, saya harus sering berlatih. Berlatih dengan pengucapan-pengucapan itu. Mungkin ini harus titik, koma, dan lain sebagainya. Ternyata mungkin pelajaran bahasa Indonesia bermanfaat supaya kita itu ngomongnya ada titik dan koma. Jadi saya berterima kasih pada guru bahasa Indonesia saya dari SD sampai SMA ya, ternyata sangat bermanfaat buat saya. Itu Bu Pur, sudah cukup bisa menjawab Bu? Oke, terima kasih Bu Aa. Sama-sama. Gimana Pak Luar Ari? biasa. Luar biasa ini tadi sebenarnya ada pertanyaan hampir sama seperti ini di chat. Tetapi karena saya sempat terlempar ini tadi, jadi di chat saya hilang. Tadi tapi isinya sama, ya, isinya hampir sama tentang blank seperti itu. Jadi ketika, jadi ketika usul Pak Bu, usul besok ada pelatihan MC. Jadi praktek langsung, ternyata tidak mudah. Ternyata tidak mudah kita itu memimpin sebuah acara di depan dengan kita masih ekspresinya, tutur katanya, menyiapkan kata-kata yang runtut itu di depan itu tidak mudah. Usul saja, siapa tahu nanti jadi suatu agenda Komet, jadikan pelatihan kita sehingga kita bisa praktek langsung, dinilai langsung oleh para narasumber. Terima kasih. Oh bisa itu. Itu nanti. Catat ya Pak Arif. Ya saya ada. Setuju Pak Arif. Saya punya aplikasi sederhana itu bisa ngerekam video. Jadi 1 menit atau 1,5 menit. Nanti kayak di grid gitu ya. Jadi misalnya topik tentang apa dia harus ngomong. Jadi ada rekamannya. Kalau untuk koreksi asik itu sebenarnya. Nah, nanti suatu ketika saya tunjukkan nanti. Nah, ada tanggalnya. Ya, insya Allah. Siap. Untuk membantu. Nanti. Ya, untuk membantu. Ada workshop MC kah? Ya, itu. Bismillah, nanti belajar bersama ya Pak. Saya juga kalau seperti ini jadi belajar kembali. Ternyata memang kadang-kadang ada hal, meskipun kita sudah menjadi MC anak-anak di kelas, tapi ternyata ya kita masih terus banyak belajar. Supaya kita menjadi MC yang menarik buat anak-anak di kelas. Karena kan
audiens kita yang paling rutin kan siswa kita di kelas. Betul. Yang selalu akan menjadi audiens kita. Gimana Pak? Masih ada lagi atau sudah cukup ini? Sepertinya sudah cukup karena sudah jam 2 lebih 49 menit. Ini menuju ke sholat asar, nanti istirahat. Ada jeda 10 menit begitu. Ya. Ada mungkin foto, ada. Pak. Oh ya, sebelum berfoto dulu. ada apa namanya simpulan atau closing statement dari Bu A. Oh ya, baik. Jadi Bapak Ibu semuanya intinya bahwa apapun itu, menjadi MC atau menjadi apapun, itu tergantung kita. Artinya semua bisa kita lakukan asal kita mau belajar. Kuncinya itu. Jadi ketika kita diberi kesempatan mencoba, jangan pernah menolak. Jadi ketika mungkin Bapak Ibu nanti di sekolah ditunjuk, ayo coba ini jadi MC, katakan yes, katakan iya walaupun kita belum bisa. Setelah kita bilang iya, baru kita mau belajar. Itu akan memotivasi kita untuk menjadi guru yang lebih skill-nya kita meningkat. Dan untuk menjadi MC, kalau Bapak Ibu misalnya, oh saya tertariklah pengen menjadi MC, sering-sering Bapak Ibu belajar sendiri. Nanti kalau ada yang mau dengan materi yang saya share tadi, nanti silakan bisa saya share juga. Terus juga kalau misalnya ada yang mau misalnya nih sharing atau apa tanya-tanya ke saya, silahkan. Saya membuka pintu yang selebar-lebarnya. Yang penting intinya saya juga menyampaikan ini di sini untuk kita belajar bersama supaya kita menjadi guru-guru yang menyenangkan buat siswa-siswi kita. Karena kalau kita menjadi guru yang menyenangkan, generasi muda kita akan menjadi siswa-siswi yang percaya diri dan akan menjadi generasi hebat dimanapun mereka satu saat nanti berada. Terima kasih Pak Arif. Terima kasih Bu A. Insya Allah materi nanti di-share di ruang WhatsApp ya, WhatsApp-nya Komedi Jateng ya, lebih mudah. Oke. Sedikit juga informasi, WhatsApp nanti kan karena kapasitasnya sudah penuh ya, mungkin nanti akan kita imigrasi pelan-pelan ke Telegram dengan kapasitas yang lebih besar. Ini baru kita siapkan grupnya Telegram, pengurus sudah masuk, nanti rekan-rekan bisa gabung di Telegram lebih kapasitasnya lebih besar. Demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih semuanya. Foto Alhamdulillah. dulu Pak, jangan lupa. Oh iya, foto dulu, ya, foto dulu. Silakan. Yang foto siapa nih, Pak Ma'ruf atau Pak Arif, monggo. Pak Ma'ruf ini saya cuma pakai HP nih sinyalnya, sebentar. Pak Ma'ruf masih ada di sini? Pak Ma'ruf atau Pak Fajar masih Pak ada Fajar di sini? juga. Oh iya, Pak Ma'ruf, Pak Fajar, monggo. Iya. Sebentar ini. Pak Ma'ruf, halo Pak Ma'ruf. Oh mungkin. Pak Ma'ruf. Iya, Bu. Bisa screenshot itu Pak. Kita mau buka video dulu. Silahkan Bapak Ibu guru hebat, videonya dibuka dulu. Kita akan foto by screenshot. Oh iya Pak, presensinya nanti ada yang tanya peserta. Ini sudah saya share di chat, ada Oh, sudah saya kok. share. Iya. Ada yang tanya. Makasih. Iya. Presensinya ini saya share. Iya. Saya screenshot dulu ya. Siap. Bentar, saya siapkan dulu. Siap. 1, 2, 3. Ya. Ngantuk, gimana nggak tidur? Tidur kan kalau tidur sini kalau orang ini. Sekali lagi. Tidak. 1, 2, 3. Nih, nanti ada orang. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ma'ruf. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mari kita tutup acara sore ini dengan doa syukur. Puji syukur alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa lagi Bapak Bila Ibu ada semuanya. perkataan yang mohon Sehat-sehat maaf. selalu. Terima kasih Pak Arif, Mudah-mudahan Bu Aa, semuanya. Sami-sami. Terima kasih Pak Suedi. Halo Pak Suedi Kusno. Temannya Pak Arif ini kayaknya Pak. Iya.